Princess Dahlia and this is my another video. Welcome to July. Oke, biasanya awal-awal bulan Juli itu identik dengan tahun ajaran baru, ya enggak tuh? Jadi ayo ingat udahan liburannya, kita balik sekolah. Oke, kita balik belajar. Tapi yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah tahun ajaran kali ini kita diawali dengan online. Sebenarnya emang sih online-nya udah dari beberapa waktu lalu. So, kali ini aku bakal ngasih beberapa tips kalian untuk gimana cara bisa survive dari belajar online. Jadi tanpa kita banyak omong lagi, ayo kita langsung ngobrol-ngobrol. Yang pertama banget itu adalah ingetin diri kalian kalau kita udah online. Maksudnya gimana sih Dahu? Jadi maksudnya tuh gini loh. Contoh ya, waktu Maret kemarin itu awal-awal sekolah online kan. Kalau aku itu masih mikir, oh ya udah nggak apa-apa sekolah online, paling 1-2 bulan aja, habis itu bisa balik sekolah biasa. Bahkan aku juga sempat mikir sama teman sekelasku, waktu itu nilai ujian kita sempet jelek kan, ada satu mapel yang jelek. Terus aku sama temanku tuh gini, ya udah deh nggak apa-apa, nanti inget ya waktu kita balik sekolah kita harus kasih tahu ke bapaknya minta nilai tambahan biar nilai kita nggak jelek gitu loh nanti di rapot. Tapi ternyata sampai akhir rapotan kita di rumah terus nggak bisa dapet nilai tambahan. Nah kenyataannya kita nih bakal sekolah online itu akan beberapa bulan ke depan lagi. Bahkan kalau aku dengar-dengar tahun depan baru bisa balik sekolah biasa. Berarti kan masih lama nih sekolah online. Nah kita harus bisa ingetin diri kita kalau oke, berarti emang aku harus bisa coba beradaptasi dan coba ubah kebiasaanku, karena emang aku udah nggak bisa sekolah seperti biasa. Emang segala jenis pembelajaranku itu bakal pindah ke online. Jadi mau nggak mau aku harus bisa terbiasa dan beradaptasi untuk survive di sekolah online ini. Selanjutnya adalah manajemen waktu. Siapa yang sejak sekolah online ngerasa tugasnya lebih banyak? Aku sebenarnya nggak tugas lebih banyak banget sih, cuman lebih ngerasa deadline-nya tuh cepet gitu dikumpul, karena biasanya kan nunggu pertemuan selanjutnya atau nunggu minggu depan gitu. Tapi sejak online ini bisa lebih cepet, maksudnya disuruh kayak hari ini selesai ya, hari ini dikumpul, atau enggak besok dikumpul ya gitu. Nah teman-teman, kita tuh nggak boleh ngeluh ya kalau dikasih tugas banyak sama guru, dan kita harus bisa memanage waktu kita, mulai dari kapan kita tidur biar besok pagi bangunnya nggak kesiangan, habis itu kapan kita belajar, kapan waktu kita istirahat, makan, terus juga kapan waktu kita ngerjain hobi, pokoknya santai-santai gitu. Itu semua ada porsinya masing-masing, jadi jangan sampai kebanyakan santai akhirnya ngerasa tugas itu banyak banget, tapi jangan sampai juga kebanyakan belajar akhirnya kita yang jadi stres, kita yang jadi ngerasa aduh banyak banget bebanku gitu. Nggak boleh, kita harus seimbang. Oke? The next one adalah persiapin diri kalian dan sekitar kalian. Jadi biasanya sebelum sekolah online, pastiin kalian itu udah cuci muka minimal. Tapi kalau kalian ngerasa nggak cukup cuci muka, ya udah kalian mandi gitu loh. Tetap kayak mau sekolah biasa, tetap mandi pagi-pagi, dress well gitu ya. Pakai yang cewek-cewek mungkin mau pakai skincare, atau yang cowok mau sisiran juga. Karena kalau kita mengawalinya dengan semangat, kita bisa mengawali dengan enjoy gitu. Kita bisa membangun atmosfer, kita bisa membangun suasana. Ketika kita belajar, kita juga jadi semangat gitu loh, dan jadi kerasa lebih niat buat belajar. Terus kita juga bisa menyediakan tempat yang nyaman. Tapi tempat yang nyaman itu bukan tempat tidur, oke? Tempat tidur tuh aku tahu gaya gravitasinya itu kuat banget sehingga kita kayak males malah. Jadi kalau belajar aku nggak menyarankan untuk di atas tempat tidur. Kalian bisa belajar di meja belajar, atau kalian bisa belajar di lantai kayak aku. Aku biasanya aku nggak punya meja belajar kan. Ada sih tapi terlalu sempit gitu jarak kursinya, jadi aku nggak nyaman. Makanya aku lebih milih belajar di lantai. Sediain tempat yang nyaman ini juga bicara tentang clean up your space. Misalkan kalian di meja belajar, buat meja belajar kalian itu nggak penuh gitu loh isinya. Jadi kasih tempat yang luas, yang kayak kosong lah gitu, sehingga kalian lebih enak, lebih nyaman untuk belajar di sana. Terus juga kalian harus ingat untuk minum air, oke? Aku sangat menyarankan kalian untuk tetap terdehidrasi. Misalkan beberapa menit sekali, contoh 15 menit sekali, ya ambillah gelas gitu. Apalagi udah di rumah kan, kalau misalkan kalian mau ke toilet juga ya tinggal ke toilet aja gitu
loh. Mungkin kalau pas di sekolah kalian takut minum banyak-banyak karena males ke toilet, tapi kan udah di rumah, toiletnya deket ya, kalian perlu berapa menit sih ke toilet. Jadi yaudah minum aja air, karena dengan kalian minum air itu membantu oksigen ke otak kalian. Nah kalau oksigen udah ke otak kalian tuh bisa lebih fokus, terus lebih semangat, gak gampang capek, gak stres, kayak gitulah. Terus misalkan nih ada yang nanya, gimana sih kalau misalkan suasana di rumah tuh gak mendukung? Gak mendukung dalam artian contoh kayak kalian punya adik kecil di rumah, dia masih berisik ya, masih main gitu, atau di rumah kalian ada orang yang kerja, jadi suaranya tuh bikin kalian gak nyaman buat belajar. Aku juga pernah mengalaminya kok guys. Aku tuh punya adik dan dia tuh kadang ketika aku belajar dia nyalain TV atau enggak dia main gitu, suaranya keras-keras dan aku gak bisa fokus. Nah yang biasanya aku lakukan adalah aku tegur dia, jadi kayak bilang, tolong dong kecilin TV-nya, aku lagi belajar nih, atau enggak pelanin dikit dong suaranya, kalian lagi belajar gitu. Jadi nggak apa-apa, minta tolong aja gitu untuk pelanin suaranya sehingga kalian bisa lebih fokus. Nah tapi kalau misalkan ada anggota keluarganya yang nggak mau, maksudnya contoh kayak anak kecil tuh susah dikasih tahu, jadi dia tetap aja ribut gitu. Nah daripada kita yang kesel, yaudah kita berusaha keluar dari zona nyamannya kita loh yang gerak. Contoh awalnya kita belajar di ruang tamu dan itu ribut, jadi kita pindahlah ke teras gitu, atau kita pindah ke kamar atau ke genteng. Bercanda, tapi ya siapa tahu di sana tempat yang enak gitu. So kalau kalian ada masalah atau kalian ada kendala, kalian jangan terpuruk sama kendalanya itu, tapi kalian harus bisa berusaha untuk cari cara lain gitu. Percaya deh, Tuhan tuh pasti memperhitungkan setiap usaha kalian. Contoh nih yang kalian awalnya di ruang tamu, terus kalian merasa nggak nyaman, akhirnya kalian pindah ke teras. Bisa aja orang tua kalian tuh ngelihat kalian pindah ke teras tuh dalam hati, aduh kasihan ya anakku, dia mau belajar no tapi harus ke teras. Nah itu bisa aja dia next day dia nggak terlalu ribut, akhirnya kalian bisa balik belajar ke ruang tamu dengan enak. Jadi ketika ada masalah atau hambatan, jangan kayak aduh ya udahlah emang aku nggak bisa, di rumahku emang ribut gini nggak bakal bisa fokus belajar lah. No, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita harus bisa kreatif cari jalan keluar dari masalah yang ada. Semangat semua. The last one adalah banyak explore. Online ini sebenarnya membantu kita banget loh guys. Ketika kita nggak ngerti sama penjelasan guru kita bisa cari penjelasan yang lain dari berbagai macam media. Bisa dari YouTube atau dari Google, atau ada kan aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran gitu, something kayak Ruang Guru atau segala macamnya lah gitu ya. Kalian tuh bisa gitu lebih banyak explore, lebih banyak cari pengetahuan dari tempat-tempat lain, karena kan pasti gaya bicara tiap-tiap orang kan beda ya. Mungkin topik yang kalian cari itu sama, tapi pasti setiap artikel, setiap sumber yang kalian cari ada satu hal kecil lah gitu yang kalian dapat plus gitu. Banyak baca, banyak explore, banyak dengar pembelajaran dari tempat yang lain juga, itu bisa membantu kalian untuk lebih ngerti. So kalau misalkan ada guru yang mungkin kurang bisa ngejelasin secara online kalian, it's okay, dia udah berusaha semaksimal dia. Nah kalau kita nggak ngerti, tugasnya kita untuk cari tahu lebih gitu dari tempat yang lain. Jadi itu aja tips-tips dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada mau nanya tips yang lain atau kalian mau sharing-sharing juga, itu bisa banget di kolom komentar di bawah, karena aku membaca setiap komentar yang kalian kirim guys. Aku sangat menghargainya. Terima kasih banyak, dan aku berharap videonya ini bisa membantu kita semua untuk lebih semangat belajar online, lebih gampang ngerti, dan setiap masalah kita bisa selesaiin dengan baik. Mantap. Jadi itu aja untuk video hari ini. Thank you for watching and see you guys on my next video. Bye bye.